kelas 11 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu makanan khas dari Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu wajik. Ciri-ciri wajik. Yang pertama, wajik memiliki tekstur yang lembut dan kenyal. Yang kedua, warna wajik adalah keemasan dan memiliki aroma yang khas dari santan dan daun pandan. Yang ketiga, rasa wajik manis dan gurih dengan cita rasa yang unik dari beras ketan dan santan. Proses pembuatan wajik. Yang pertama, beras ketan direndam dan kemudian dimasak dengan santan dan gula hingga matang. Proses memasak dilakukan dengan api kecil dan terus diaduk hingga beras ketan menjadi lembut dan berwarna keemasan. Daun pandan ditambahkan untuk memberikan aroma yang khas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Gunaryani, nomor 04, kelas 11 Farmasi 1. Ini saya mau menjelaskan tentang makanan kalumpe, salah satu makanan khas masyarakat Dayak di Kalimantan, termasuk Barito Timur. Asal-usul dan budaya, kalumpe merupakan masakan khas suku Dayak yang sudah turun-menurun dan biasa disajikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara adat. Kalumpe menunjukkan kearifan lokal masyarakat Dayak dan memanfaatkan bahan alami dari sekitar hutan dan kebun. Nilai budaya. Kalumpe tidak hanya sekedar makanan, tapi juga bentuk ekspresi budaya Dayak yang dekat dengan alam. Masakan ini mencerminkan kesederhanaan dan kekayaan rempah lokal yang tersedia di hutan Kalimantan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dari kelas 11 Farmasi 1. Saya ingin memperkenalkan tari pedalaman tradisional dari Barito Timur, Kalimantan Tengah. Selamat menyaksikan. Tari pedalaman yang berasal dari Barito Timur di Kalimantan Tengah adalah bentuk seni pertunjukan tradisional yang menggambarkan kehidupan dan adat istiadat suku Dayak setempat. Tarian ini sering ditampilkan dalam acara-acara adat, festival budaya, atau event seperti karnaval budaya, festival budaya Isen Mulang. Contoh tarian pedalaman yang ditampilkan antara lain adalah tari yang menggambarkan adat warak. Tari pedalaman biasanya menampilkan gerakan yang lincah dan penuh energi, dengan kostum yang khas dan alat musik tradisional yang memeriahkannya. Adalah lagu daerah yang menggambarkan semangat persatuan dan kemajuan masyarakat Barito Timur. Lagu ini diciptakan oleh UDS dan Nugere IYT dengan lirik yang mengajak masyarakat untuk bersatu dalam membangun daerahnya. Lagu ini dimulai dengan seruan penuh semangat, kemudian diikuti dengan penggambaran tentang Barito Timur yang modern dan maju. Lirik selanjutnya menekankan pentingnya persaingan yang sehat dan tujuan bersama untuk kemajuan. Dan diakhiri dengan harapan agar Barito Timur terus maju dan berkembang. Alat musik tradisional dalam lagu ini sering dibawa dengan iringan alat musik tradisional khas Barito Timur seperti kangkanung atau kenong.
alat musik perkusi yang memberikan ritme khas dalam setiap pertunjukan. Yang kedua ada sapeh, alat musik gesek tradisional yang memberikan sentuhan melodi khas Dayak. Yang terakhir tifa, drum tradisional yang digunakan dalam berbagai upacara adat. Makna dan pesan lagu ini, masyarakat Barito Timur diajak untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam membangun daerah. Lagu ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya Dayak Maanyam. Saya Diansyah Aulia Zulfa, nomor absen 7. Saya ingin memperkenalkan makanan khas dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang bernama kalumpe. Kalumpe adalah makanan khas yang terbuat dari beras yang difermentasi dengan ikan atau udang. Proses fermentasi memberikan aroma dan rasa yang khas pada makanan ini. Kalumpe bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Dayak di Barito Utara. Dengan demikian, mari kita lestarikan dan nikmati kelezatan kalumpe. Kalumpe adalah salah satu kekayaan budaya kuliner kita yang patut dibanggakan dan dilestarikan. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan tentang tarian khas Barito Utara, sebuah daerah yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dan kaya akan budaya suku Dayak. Salah satu tarian tradisional yang terkenal dari Barito Utara adalah tari giring-giring. Tarian ini berasal dari suku Dayak Maanyam dan biasanya dibawakan dalam acara adat, penyambutan tamu atau perayaan penting di masyarakat. Tari giring-giring memiliki ciri khas yang unik, yaitu penggunaan batang bambu kecil berisi biji-bijian yang mengeluarkan suara gemerincing saat digoyangkan. Disebut juga giring-giring. Bunyi ini menjadi irama utama dalam tarian, diiringi dengan gerakan tangan dan kaki yang dinamis namun tetap anggun. Busana penari biasanya berupa pakaian adat Dayak yang penuh motif khas dan hiasan kepala dari bulu burung enggang menambah keindahan dan kekhasan tarian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sabina. Saya dari kelas 11 TF1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang lagu Dongkoi Doi Sayang dari Barito Utara. Lagu Dongkoi Doi Sayang adalah lagu daerah khas dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah yang dinyanyikan dalam bahasa Dayak Dusun Malang. Lagu ini merupakan bagian dari tradisi sastra lisan Dayak, khususnya dalam bentuk dongkoi, yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral, nilai budaya, dan ekspresi perasaan melalui nyanyian. Makna dan konteks budaya dari lagu tersebut adalah dongkoi adalah bentuk nyanyian tradisional yang digunakan dalam berbagai acara adat seperti upacara pernikahan, penyambutan tamu, dan atau ritual keagamaan. Lagu Dongkoi Doi Sayang menggambarkan perasaan kasih sayang dan kerinduan, serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam masyarakat Dayak. Penampilan dan pelestariannya, lagu ini sering dibawakan di depan rumah Beteng Tabau, Desa Nihin Hilir, Kecamatan Lehi Barat, yang terletak di tepi Sungai Barito. Penampilan di lokasi bersejarah ini menambahkan nilai budaya dan spiritual dari lagu tersebut, serta menjadi upaya pelestarian warisan budaya tak benda masyarakat Dayak Dusun Malang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Diandra, kelas 11 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hidangan tradisional Dayak seperti nasi jagung yang terbuat dari jagung, ayam panggang, serta berbagai hidangan dari ikan sungai dan bahan pangan lokal lainnya. Ada juga makanan ringan seperti keripik pisang dan buah-buahan yang sering ditemui di pasar tradisional. Nasi jagung, makanan pokok masyarakat Dayak yang terbuat dari jagung tumbuk. Ayam panggang, ayam yang dipanggang dengan bumbu khas Dayak, biasanya menggunakan rempah-rempah alami. Ikan asap, ikan sungai yang diasap dengan cara tradisional memberikan rasa yang khas sayur daun.
sayuran dari daun-daun lokal yang direbus atau dimasak dengan bumbu rempah. Keripik pisang. Keripik pisang yang dibuat dari pisang kepok atau pisang raja menjadi cemilan favorit. Halo, aku Desi. Aku akan mendeskripsikan tari tradisional Gunung Mas, warisan budaya Dayak Kaharingan, Kalimantan Tengah. Yuk simak videonya. Gunung Mas, jantung Kalimantan Tengah. Bukan hanya kaya akan alam, tapi juga penuh dengan kekayaan budaya. Salah satunya tarian tradisional masyarakat Dayak Kaharingan. Nah, tarian tradisional dari Gunung Mas bukan sekedar gerakan indah. Ia adalah wujud ekspresi rasa syukur, penghormatan terhadap roh leluhur, dan simbol persatuan masyarakat. Salah satu tarian yang terkenal adalah tari giring-giring. Yuk kita lihat sama-sama. Tarian giring-giring dibawakan oleh penari wanita dengan membawa bambu berlonceng kecil, menghasilkan bunyi ritmis saat digerakkan. Tarian ini mencerminkan keberanian, keharmonisan dengan alam, serta penghormatan kepada leluhur. Mari kenali, cintai, dan lestarikan budaya daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Arianti, nomor absen 12. Di sini saya ingin mendeskripsikan tentang lagu Badain. Lagu Badain adalah karya musik khas dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang diciptakan dinyanyikan oleh Ado, seorang satpam bank lokal yang memiliki bakat seni luar biasa. Lagu ini dirilis secara resmi dan tersedia di berbagai platform musik digital seperti Spotify dan Apple Music. Badain menggunakan bahasa Dayak Ngaju, salah satu bahasa daerah utama di Kalimantan Tengah. Liriknya mencerminkan nilai-nilai budaya Dayak seperti cinta terhadap tanah kelahiran, kehidupan masyarakat adat, dan kedekatan dengan alam. Melodi lagu ini menggabungkan unsur tradisional yang modern, menjadikan mudah diterima oleh generasi muda sekaligus tetap mempertahankan akar budaya lokal. Lagu ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya Dayak melalui musik sekaligus memperkenalkan identitas sebuah kelompok di wilayah yang lebih luas. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggartia Pratiwi. Saya ingin mempresentasikan salah satu warisan budaya Indonesia yang berasal dari Kalimantan Tengah, tepatnya dari Kabupaten Kapuas, yaitu tarian Mandau. Simak video ini. Tari Mandau adalah tarian tradisional suku Dayak yang menggambarkan keberanian, kekuatan, dan semangat juang dalam melindungi tanah dan kehormatan suku. Dinamai dari senjata khas Dayak, yaitu Mandau. Ciri khas, penari mengenakan pakaian adat Dayak dengan hiasan bulu burung enggang, membawa mandau dan perisai. Gerakannya tegas, lincah, dan penuh semangat, diiringi musik tradisional seperti gong dan gendang. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Dwi Rahmat Bani dari kelas 11 TF1. Saya akan menceritakan lagu khas dari daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Lagu daerah Kapuas yang paling dikenal adalah Aek Kapuas atau Sungai Kapuas. Sebuah lagu yang menggambarkan keindahan dan keagungan Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Lagu ini memuji Sungai Kapuas sebagai sumber kehidupan dan kebahagiaan bagi masyarakat sekitar, serta konon orang yang pernah meminum airnya akan sulit melupakan Kalimantan Barat. Lagu Aek Kapuas diciptakan oleh Paul Putra Frederick dan Yan Sdi. Liriknya menceritakan tentang bagaimana Sungai Kapuas membelah kota Pontianak dan bagaimana orang-orang yang pernah meminum airnya akan sulit melupakan Kalimantan Barat. Selain Aek Kapuas, ada juga lagu lain yang mungkin berhubungan dengan Kapuas, seperti Cicik Periuk yang berasal dari Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas menurut Wikipedia. Itulah
penjelasan lagu daerah dari Kapuas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali. Saya di sini akan mendeskripsikan tentang makanan khas Kalimantan Tengah, daerah Katingan. Makanan yang pertama ada jukung pasu. Jukung pasu adalah makanan khas Kalimantan Tengah yang terbuat dari ikan yang dimasak dalam bambu dengan bumbu-bumbu khas. Yang kedua ada pasoh. Adalah makanan khas Kalimantan Tengah yang terbuat dari daging atau ikan yang dimasak dalam bambu dengan bumbu-bumbu khas. Yang terakhir atau yang ketiga, lempang kuning. Lempang kuning adalah makanan khas Kalimantan Tengah yang terbuat dari ikan yang dimasak dalam saus kuning yang terbuat dari kunyit dan bumbu-bumbu lainnya. Makanan lainnya, yang pertama ada manuk pasoh. Manuk pasoh adalah makanan khas Kalimantan Tengah yang terbuat dari ayam yang dimasak dalam bambu dengan bumbu-bumbu khas. Yang kedua, sate babi. Sate babi adalah makanan khas Kalimantan Tengah yang terbuat dari daging babi yang dibumbui dan dibakar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 11 TF1. Di sini saya akan memperkenalkan tari Manasai yang berasal dari suku Dayak Katingan, Kalimantan Tengah. Tari Manasai berasal dari suku Dayak yang merupakan suku asli di Kalimantan Tengah. Tari Manasai berasal dari daerah Katingan yang terletak di Kalimantan Tengah. Tari Manasai merupakan bagian dari tradisi dan budaya suku Dayak di Katingan yang memiliki makna dan nilai yang dalam. Makna dan nilai dari Manasai adalah menghormati leluhur. Tari Manasai yang dilakukan untuk menghormati leluhur dan roh-roh yang dipercaya sebagai pelindung masyarakat. Tari Manasai juga dilakukan untuk mengucapkan syukur atas hasil panen dan keberlimpahan alam. Tari Manasai memiliki gerakan yang dinamis dan energik. Kostum tradisional dari tari Manasai, penari menggunakan kostum tradisional yang indah dan berwarna-warni. Musik tradisional tari Manasai diiringi dengan musik tradisional yang khas dan menarik. Dengan demikian, tari Manasai merupakan salah satu warisan budaya yang berharga di Katingan, Kalimantan Tengah dan perlu dilestarikan untuk generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Lintang Pratiwi. Saya dari kelas 11 TF1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang memiliki beberapa lagu daerah yang khas dan unik. Salah satunya yaitu Mamanggun Mahagu. Ciri-ciri lagu tersebut yaitu memiliki irama yang khas dan melodis. 2. Seringkali menggambarkan kehidupan sehari-hari, alam, budaya, dan masyarakat Katingan. 3. Seringkali dinyanyikan dengan bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Dayak Ngaju. Makna dari lagu tersebut yaitu memiliki sarana untuk mengungkapkan identitas dan kebudayaan masyarakat Katingan. 2. Sebagai sarana untuk melestarikan budaya dan tradisi Katingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan makanan khas dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Yang pertama adalah soto Menggala. Soto Menggala adalah soto khas Pangkalan Bun yang menggunakan singkong, disebut Menggala dalam bahasa lokal sebagai bahan utama. Kuahnya kental karena berasal dari sari pati singkong dan biasanya disajikan dengan cagar ayam atau ikan sungai. Makanan khas yang kedua adalah kerupuk basah. Kerupuk basah atau dikenal juga sebagai temet adalah camilan khas yang terbuat dari ikan belidah atau tomat. Berbeda dengan kerupuk pada umumnya, kerupuk ini dimasak dengan cara dikukus, menghasilkan tekstur kenyal mirip empek-empek. Makanan yang ketiga adalah gegacot umbut kelapa. Gegacot adalah hidangan berkuah santan yang gurih menggunakan umbut kelapa sebagai bahan utama. Kadang-kadang juga menggunakan buah cempedak, terong, atau jantung pisang. Hai, nama saya Mentarit. Saya ingin mempresentasikan tarian khas Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.
Tarian khas Kota Waringin Barat adalah bambu kung, sebuah ritual tarian dalam upacara kematian suku Dayak, khususnya Dayak Tomun, Dayak Ngaju, dan lainnya yang masih menganut agama Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tarian ini juga merupakan peninggalan leluhur suku Dayak. Di daerah tersebut, selain bambu kung, ada juga tarian Manasai yang merupakan tarian tradisional suku Dayak. Di Kalimantan Tengah, tarian Manasai digunakan untuk menyambut tamu. Teman-teman pernah dengar kue dalatas enggak? Tenang, ini bukan nama hewan kok. Nah, kue dalatas adalah jajanan tradisional dari Kota Warawiring Timur di Kalimantan Tengah. Bentuknya kecil, bulat, pipih, dan biasanya dibalut parutan kelapa. Bahan dasarnya sederhana banget. Tepung ketan, gula merah, dan kelapa parut. Tapi rasanya manis, legit, dan bikin nostalgia banget. Biasanya kue ini disuguhin waktu acara adat atau kumpulan keluarga. Tapi sekarang udah mulai jarang ditemukan karena makin sedikit yang bikin. Makanya penting banget buat kita ngenalin dan ngejaga kuliner khas daerah kayak gini. Kamu pernah nyobain kue dalatas belum? Ulang. Kamu pernah nyobain kue dalatas belum? Kalau belum, yuk cari tahu, bahkan coba sendiri di rumah. Bye-bye. Teman, perkenalkan nama saya Naurana Gebila Talita. Saya berasal dari kelas 11 Farmasi 1 nomor urut 23. Saya ingin memperkenalkan tari mandau yang berasal dari Kabupaten Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat menonton. Apa itu tari tradisional? Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-menurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Di sini saya memilih tari mandau. Tari mandau adalah salah satu tarian tradisional asli suku Dayak yang berasal dari Kalimantan Tengah. Tari mandau adalah tarian tradisional yang menampakkan semangat juang prajurit Dayak dalam mempertunjukkan harkat dan martabat mereka. Tari mandau merupakan senjata tradisional suku Dayak yang berbentuk parang atau pedang. Selamat datang Sobat Budaya. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat sebuah lagu daerah yang penuh semangat dan makna. Mas Habaring Burung, lagu khas dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Habaring burung dalam bahasa Dayak mengacu berarti gotong royong atau bekerja sama. Filosofi ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.
kota Maringin Timur sejak dahulu kala. Lagu March Gathering Burung diciptakan sebagai pengingat akan pentingnya kerjasama, persatuan, dan kesatu semangat membangun daerah. Melodi, energi, ritme yang kuat, liriknya mengunggah hati, mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkontribusi demi memajukan Kotim. March Gathering Burung bukan sekedar lagu, tapi cerminan semangat dan tekad. Hai, perkenalkan nama saya Nida Ayu Febrianti. Saya dari kelas 11 Farmasi 1. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang makanan khas dari daerah Lamandau. Kue lakatan. Kue ini termasuk kue lapis dengan dua lapisan yang terbuat dari bahan berbeda. Lapisan pertama terbuat dari ketan kukus, sementara lapisan kedua atau lapisan atas terbuat dari gula merah, santan, dan telur. Kue lakatan merupakan makanan khas Lamandau yang biasa disajikan pada acara pernikahan. Rasanya manis dan legitnya menjadikan kue ini disukai banyak orang. Kue tradisional yang termasuk kue basah ini sekarang juga banyak dijadikan buah tangan oleh para wisatawan yang berkunjung ke Lamandau. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Halo, nama saya Ayu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tari Balian dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Apa itu tari Balian? Tari Balian adalah tarian yang digunakan dalam upacara adat untuk mengusir roh jahat dan menyembunyikan penyakit. Tarian ini dipenuhi makna spiritual bagi masyarakat Dayak. Fungsi dan makna tarian ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan antara manusia dan alam, serta sebagai doa bagi kesembuhan dan keselamatan. Ciri khas gerakan ini yaitu lambat dan ritmis, diiringi oleh musik tradisional seperti gendang dan gong. Penari mengenakan pakaian adat dengan manik-manik dan dedaunan sebagai properti. Kesimpulan dari tari Balian ini adalah bagian penting dari warisan budaya Dayak yang perlu dilestarikan karena mengajarkan kita tentang hubungan spiritual dan keharmonisan dengan alam. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendeskripsikan lagu dari daerah Kalimantan Tengah di daerah Lamandau. Lagu khas daerah Lamandau, Kalimantan Tengah yang terkenal adalah Sungai Lamanau. Lagu ini juga sering disebut sebagai lagu daerah Kabupaten Lamandau. Selain itu, ada video klip lagu daerah Lamandau Juara yang menceritakan ragam budaya dan keindahan wisata Lamandau. Berikut adalah detail lebih lanjut. Sungai Lamandau. Lagu ini merupakan lagu daerah yang populer di Kabupaten Lamandau. Lamandau Juara. Video klip lagu ini bertujuan untuk memberikan semangat baru dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau. Makna lagu. Judul Lamandau Juara sendiri mengandung makna membangun dan menjaga tanah air, sebagaimana makna dari lagu Mamangun Mahaga Lewu yang juga merupakan lagu daerah Kalimantan Tengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Puja Prasetya dari kelas 11 Farmasi 1. Di sini saya akan mendeskripsikan makanan khas dari Murung Raya, yaitu Kalimantan Tengah, yang bernama kalumpe atau karuang. Deskripsi kalumpe adalah makanan tradisional khas suku Dayak yang berasal dari Marong Raya dan sekitarnya. Makanan ini berbahan dasar daun singkong muda yang ditumbuk halus, lalu dimasak dengan bumbu rempah khas dan santan. Beberapa varian menambahkan terong kecil dan ikan asin untuk menambah rasa. Ciri khas, rasanya gurih, sedikit pedas, dan sangat kaya rempah. Teksturnya lembut karena daun singkong ditumbuk terlebih dahulu sebelum dimasak. Nilai budaya, kalumpe sering disajikan dalam acara adat, pertemuan keluarga, atau sebagai hidangan sehari-hari. Makanan ini mencerminkan kehidupan masyarakat Dayak yang sederhana namun kaya rasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Hanifatul Fikri dari kelas 11 Farmasi 1.
nomor absen 29, ingin memperkenalkan tarian Sangyang Basir dari Kalimantan Tengah. Simak video berikut. Tari Sangyang Basir adalah salah satu tarian tradisional yang memiliki makna yang mendalam dalam budaya dan kehidupan masyarakat yang melakukannya. Berikut beberapa makna dari tari Sangyang Basir. Yang pertama yaitu ritual keagamaan. Tarian ini seringkali dilakukan dalam ritual keagamaan atau upacara adat untuk memohon perlindungan dan keselamatan. Yang kedua, pembersihan jiwa. Tarian ini dapat menjadi sarana untuk membersihkan jiwa dan pikiran dari hal-hal negatif. Yang ketiga, komunikasi dengan leluhur. Tarian ini dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan leluhur dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Yang keempat, keseimbangan alam. Tarian ini dapat menjadi simbol keseimbangan alam dan kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Yang kelima, warisan budaya. Tarian ini menjadi warisan budaya yang penting bagi masyarakat dan menjadi bagian dari identitas mereka. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Putri Ramadhani, saya berasal dari kelas 11 Formasi 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu baju adat yang berasal dari Kalimantan Tengah, yaitu baju kurung. Simak video saya ini ya. Baju adat kurung adalah salah satu pakaian adat yang populer di Kalimantan Tengah, terutama di kalangan masyarakat Dayak. Baju kurung memiliki bentuk yang sederhana namun elegan. Baju ini biasanya memiliki lengan panjang dan potongan yang longgar, membuatnya nyaman untuk digunakan dalam berbagai aktivitas. Baju adat kurung memiliki makna simbolis yang terkait dengan identitas budaya dan tradisi masyarakat Dayak. Baju ini sering digunakan dalam upacara adat, perayaan budaya, dan acara-acara penting lainnya. Perkenalkan, saya Sarah Yunustari, absen 31. Saya mau memperkenalkan makanan khas dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ada 3 makanan, yaitu 1. Jukung ikan asap, ikan yang diasap untuk mengawetkan dan memberikan rasa yang khas, biasanya dijadikan dengan nasi atau sebagai lauk. 2. Pindang, makanan yang terbuat dari ikan yang dimasak dengan bumbu khas seperti jahe, lengkuas, dan lain-lain. Pindang memiliki rasa yang gurih dan aroma yang khas. 3. Kue apam, kue tradisional yang terbuat dari tepung beras, gula, dan santan. Kue apam memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang manis. Makanan-makanan ini merupakan bagian dari kekayaan kuliner Kalimantan Tengah dan sering disajikan dalam acara-acara. Tari Bedayan adalah salah satu jenis tarian tradisional dari Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulau Pisau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Berikut beberapa tarian tradisional yang dapat ditemukan di Kalimantan, yaitu ada tari Bedayan, tari Gadrung, dan tari Tika. Yang saya akan jelaskan yaitu tari Bedayan. Yang disebut tari Bedayan adalah kontes Kalimantan Tengah, mungkin berbeda dengan tari Bedayan yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Bedayan di Kalimantan Tengah mungkin memiliki makna gerakan yang berbeda, serta merupakan bagian dari budaya dan tradisional lokal. Sekian dari saya, kasih. Nama saya Siti Suryanisi, absen 33 dari 11 Farmasi 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang lagu Pulang Pisau. Lagu ini merupakan lagu daerah yang menggambarkan keindahan alam Pulang Pisau seperti sungai, hutan, dan kehidupan yang damai. Kebanggaan terhadap kampung halaman dengan pesan cinta dan rindu pada tempat asal, budaya dan nilai lokal termasuk keramahan masyarakat, semangat gotong royong, dan kearifan adat Dayak. Isi lirik dari lagu Pulang Pisau yaitu memakai bahasa Indonesia dan Dayak. Lagu ini menggambarkan Pulang Pisau sebagai tempat yang indah, damai, dan penuh kenangan. Fungsi lagu Pulang Pisau yaitu digunakan dalam acara-acara daerah, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan pelestarian budaya lokal Kalimantan Tengah, khususnya Pulang Pisau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Yoni Saputra dari kelas 11 Farmasi 1, nomor absen 34. Saya akan mengenalkan makanan khas dari Sukamara, Kalimantan Tengah. Makanan khas Sukamara, sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah, punya cita rasa khas Dayak dan pesisir Kalimantan. Beberapa makanan khas yang terkenal dari daerah ini antara lain: 1. Ikan jelata bakar. Ikan jelata adalah ikan sungai yang banyak ditemukan di Kalimantan. Dimasak dengan cara dibakar dan dibumbui khas, rasanya gurih dan sedikit manis. 2. Ada kalumpe atau daun singkong tumbuk. Masakan khas Dayak yang terbuat dari daun singkong yang ditumbuk halus, lalu dimasak dengan bumbu seperti bawang, cabai, terasi, dan santan. Biasanya disajikan dengan nasi. 3. Juhu umbut rotan. Umbut rotan adalah pucuk rotan muda yang dimasak dengan santan dan rempah, rasanya unik, sedikit pahit, tapi nikmat dan khas banget. 4. Ada wadi. Ikan atau daging yang difermentasi dengan bumbu khas Dayak. Rasanya asam dan gurih, biasanya digoreng atau dimasak lagi sebelum disajikan. 5. Ketupat kandangan. Meskipun berasal dari Kalimantan Selatan, ketupat ini juga populer di daerah pesisir Kalimantan Tengah, termasuk Sukamara. Disajikan dengan ikan gabus dan kuah santan yang kental dan gurih. Terima kasih penjelasan dan pengenalan dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Syafa, absen 35 dari kelas 11 Farmasi 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tari giring. Nah, tari giring adalah salah satu tarian tradisional khas Kalimantan Tengah, khususnya di daerah Dayak. Tarian ini memiliki makna dan gerakan unik dan menarik loh. Sukamara sendiri merupakan daerah yang terletak di wilayah Kalimantan Tengah dan memang dikenal dengan penduduknya yang sebagian besar merupakan suku Dayak. Berikut ini beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang tari giring. Ada makna, gerakan, kostum, fungsi, pernikahan, untuk menyambut tamu, dan upacara adat. Tari giring merupakan presentasi dari keindahan alam dan budaya Dayak di Kalimantan Tengah. Tarian ini menunjukkan keharmonisan manusia dengan alam dan keberagaman seni budaya di Indonesia. Ini dia videonya. Perkenalkan, nama saya Lelana Andina, saya absen 36. Di sini akan menceritakan tentang adat dan istiadat di Kalimantan. Lagu Manasai adalah sebuah lagu tradisional yang berasal dari masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Berikut beberapa informasi tentang lagu Manasai. Karakteristik lagu Manasai, bahasa Dayak. Lagu Manasai biasanya dinyanyikan dalam bahasa Dayak, irama dan melodi. Lagu Manasai memiliki irama dan melodi yang khas. Lirik lagu Manasai seringkali berisi tentang kehidupan sehari-hari. Makna lagu Manasai berarti pembersihan jiwa, penghormatan leluhur, dan koneksi dengan alam. Simbionisme, simbol keseimbangan, dan simbol penghormatan. Asal-usul lagu Manasai. Asal-usul lagu Manasai menurut kepercayaan anisme. Lagu Manasai kemungkinan berasal dari kepercayaan anisme yang dianut oleh masyarakat Dayak, yaitu kepercayaan bahwa semua benda dan makhluk memiliki jiwa ataupun